Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang memperbanyak zikir di bulan suci Ramadan. Jadi dalam Quran disebutkan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Di bulan suci Ramadan itu adalah bulan penuh berkah. Ketika kita di selain bulan suci Ramadan, kita itu disuruh untuk ingat kepada Allah. Seseorang yang ingat di selain bulan suci Ramadan atau bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, itu pahalanya sangat berlimpah. Apalagi di bulan suci Ramadan, kita lebih dianjurkan oleh Allah untuk beribadah, untuk zikir, memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan hari ini tema yang kami usung yaitu tema memperbanyak zikir di bulan suci Ramadan. Sebelum kita lebih lanjut pembahasan tentang zikir, jadi ada dua poin yang kita harus ketahui. Yang pertama adalah pentingnya zikir, yang kedua adalah manfaat zikir. Banyak orang itu ketika tidak zikir, ketika tidak beribadah karena tidak tahu tentang pentingnya ibadah atau manfaatnya ibadah. Sebaliknya seperti hanya orang tidak zikir. Orang tidak zikir itu tidak tahu tentang pentingnya zikir dan tidak tahu tentang manfaatnya zikir. Maka nanti akan saya sebutkan beberapa kenapa zikir ini sangat penting. Ada 4 poin yang kami sebutkan. Yang pertama adalah zikir itu adalah termasuk amalan yang paling utama yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan kullu amali ibnu adam yudha'afu alhasanatu asyru amsalha ila sab'imi'ati dhi'fin. Setiap anak Adam, setiap amalnya anak Adam itu dilipat gandakan. Satu kebaikan itu dibalas oleh Allah sampai 10 kebaikan, sampai dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 kebaikan. Itu di bulan suci Ramadan. Kalau orang mau berzikir maka amal tersebut lebih dari 700, bahkan lebih dari itu. Maka walaupun kita di bulan suci Ramadan dianjurkan oleh Allah karena bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran, kita juga jangan lupa zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya zikir yang pertama, karena zikir adalah amalan utama dan amalan yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu. Yang kedua adalah cara mengingat Allah. Allah itu menganjurkan kepada hambanya ingat di suatu saat, ingat di suatu waktu, ingat di suatu kapan kita itu bertempat. Maka Allah itu menyerukan kepada hambanya sesuai dengan dalil yang sudah saya utarakan tadi, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku maka aku akan ingat kepadamu, dan syukurlah kamu kepadaku dan janganlah engkau mengkufuri. Ini menunjukkan bahwa Allah itu memerintahkan kepada hambanya supaya ingat kepada Allah di setiap waktu, di setiap saat. Tidak ditentukan dengan waktu, tidak ditentukan dengan tempat, tidak ditentukan apapun itu yang terkait dengan apapun. Pokoknya kita hidup itu seperti hanya wali-walinya Allah. Itu ketika satu saat tidak ingat kepada Allah, sebuah dosa bagi orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah. Itu cara mengingat Allah. Yang kedua adalah pentingnya zikir. Yang ketiga adalah pentingnya zikir dapat dilakukan di mana saja, kapan saja. Yang penting kita itu tidak dalam keadaan di WC. Orang itu kalau zikir di WC kayak baca basmalah. Ketika kita itu niat mau mandi jenabat, itu dilafadzkan memang boleh dengan hukum makruh. Tapi yang lebih baik di dalam hati, karena melafadzkan lafadz yang diagungkan dalam syariat itu dalam tempat yang mungkin tidak diagungkan kayak WC atau tempat-tempat yang menjijikkan, melafadzkan tidak dosa tapi hukumnya makruh.
Itu mungkin salah satu dari tempat yang memang dimakruhkan ketika berzikir. Yang haram juga ada. Masa orang kalau mau mencuri, mau coba bismillah, ingat kepada Allah, maka zikir ketika ingin melakukan maksiat itu dihukumi haram. Ketika BAB, kotoran keluar dari tubuh kita, kita membaca bismillah, kita membaca alhamdulillah pada waktu itu, maka membaca zikir pada waktu ketika kotoran keluar hukumnya haram. Kemudian yang nomor 4, pentingnya zikir adalah menghapus dosa. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Seseorang yang melakukan kejelekan atau mendolimi diri sendiri, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, maka Allah zat yang maha pengampun dan maha pengasih. Jadi orang itu ketika berdosa jangan lupa langsung melakukan yang namanya tobat kepada Allah. Intinya adalah pentingnya zikir. Yang pertama, amalan yang paling utama yang dianjurkan dan dilipat gandakan pahalanya. Yang kedua adalah cara mengingat Allah. Zikir itu adalah cara mengingat Allah. Yang ketiga adalah dapat dilakukan di mana saja. Walaupun ketika kita itu perjalanan naik motor, selagi kita ingat kepada Allah, naik motor atau naik mobil, insya Allah kita akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah pentingnya zikir, menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan, bahkan dosa yang belum kita lakukan. 4, pentingnya zikir. Kemudian poin yang nomor 4 adalah, poin yang nomor 2 adalah manfaat zikir. Zikir ini manfaatnya banyak sekali. Saya akan sebutkan hanya beberapa. Yang pertama adalah zikir itu menyebabkan ketenangan. Zikir itu menyebabkan kebahagiaan. Zikir itu menyebabkan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya tenang dengan ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu bisa menenangkan dalam hati. Orang itu kalau ingat kepada Allah, insya Allah dia itu akan diberi ketenangan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang itu kok umpama banyak galaunya, ada orang itu koyok-koyok, dia yang paling besar ujiannya, banyaknya ujiannya diberikan oleh Allah, maka sebenarnya ujiannya itu tidak banyak. Ujiannya diberikan oleh Allah itu sedikit, tapi karena hatinya tidak dekat dengan Allah, maka dia itu merasa bahwa ujiannya terlalu berat, bahkan kayak paling berat di antara teman-temannya. Manfaat zikir yang pertama adalah ketenangan, kebahagiaan, dan dekat kepada Allah. Yang kedua adalah membuka pintu ampunan. Setiap orang yang melakukan dosa maksiat kepada Allah, maka ketika dia zikir kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan memberi ampunan bagi siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah dijanjikan sebaik-baiknya balasan. Orang yang suka berzikir itu dijanjikan oleh Allah akan diberi balasan yang setimpal. Yang endingnya adalah, yang goalnya adalah masuk surga bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 4 adalah dilancarkan rezeki. Siapa saja yang berzikir kepada Allah, kayak orang yang sering melanggengkan lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, satu hari 100 kali, maka orang yang selalu mengistiqomahkan satu hari membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka dia tidak akan terkena fakir selamanya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahkan ada suatu riwayat yang menyebutkan siapa saja yang mempunyai permasalahan, baik permasalahan duniawi atau permasalahan ukhrawi, dia kok membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim tanpa batas, maka Allah akan memberikan solusi yang terbaik dari semua masalah, dari semua ujian yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Yang nomor 5 adalah dipermudahkan semua urusan. Seseorang yang sering berzikir kepada Allah, maka semua urusannya akan dipermudahkan oleh Allah. Hidup ini
tidak selamanya bahagia. Hidup ini tidak selamanya susah. Ketika kita susah pasti akan datang kebahagiaan. Ketika kita bahagia pasti akan datang kesusahan. Hidup tidak selamanya bahagia, hidup tidak selamanya susah. Ketika susah pasti akan datang kebahagiaan. Ketika ada kebahagiaan maka akan datang yang namanya kesedihan atau kesusahan. Itulah sunnatullah. Maka sebagai orang yang beriman kita harus menyadari bahwa hidup ini berpasang-pasangan. Yang terakhir yaitu tentang manfaat dzikir. Tentang manfaat dzikir sangat banyak sekali. Jadi termasuk di bulan suci Ramadan ini itu ada beberapa dzikir yang mungkin spesial bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Kami kutip dari kitab Kazunna Jawa Surur bahwa ada keterangan seperti ini. Wa mimma wajadtu aidan minal adiyah. Salah satu yang kami atau yang saya temui dari beberapa doa fi hadza syahri al-mubarak di bulan suci atau di bulan yang diberkahi ini, ma yaqulu as-shaim, sesuatu yang bisa diucapkan orang yang berpuasa ketika berbuka qoblal ghurub, sebelum terbenamnya matahari. Jadi ketika kita berbuka puasa itu disunahkan, bahkan dianjurkan membaca doa ini. Doanya seperti ini: asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini dibaca 3 kali. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kemudian diteruskan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kemudian setelah membaca tiga kali, kita leluasa dianjurkan untuk berdoa kepada Allah. Berdoa yang mungkin perkara yang penting tentang berdoa masalah duniawi atau berdoa tentang masalah ukhrawi. Itu sekelumit tentang dzikir. Semoga kita bisa melaksanakan dzikir kepada Allah di bulan suci Ramadan dengan istiqomah. Walaupun kita dianjurkan membaca Quran, paling enggak kita di bulan suci Ramadan bisa khatam Quran 1 kali. Inilah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.